Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, tema yang akan kita renungkan dalam pendalaman iman pada hari ini adalah I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan segala-galanya bersama Yesus. Nah, saya mengajak pada sahabat-sahabat semua, mari kita merenungkan Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Dengan tema perikop adalah angin ribut diredakan. Saya memberi tema renungan kali ini, bersama Yesus kita bisa mengatasi badai kesulitan hidup. Sekali lagi, bersama Yesus kita bisa mengatasi badai kesulitan hidup. Mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sahabat-sahabat yang terkasih, bersama Yesus kita bisa mengatasi badai kesulitan hidup kita. Kita sadar, kita tahu bahwa setiap manusia pasti mempunyai permasalahannya sendiri, mempunyai kesulitannya sendiri. Jadi, jangan pernah merasa masalahnya kita lebih berat daripada orang lain. Karena setiap manusia mempunyai porsinya masing-masing. Seperti firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, mengatasinya. Jadi, masalah yang kita hadapi seharusnya kita sanggup menyelesaikannya, sehingga fokus kita bukan kepada masalahnya, tetapi kepada Tuhan yang kita percaya, kepada Yesus yang mempunyai daya-daya ilahi. Kita tahu bahwa hal ini akan sangat sulit, tetapi berikut ini kita akan mempelajari bagaimana supaya kita bisa berfokus untuk meraih Yesus dalam badai kesulitan hidup kita. Melalui pesan firman yang disampaikan dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27
kita bisa mempelajari dinamikanya. Supaya kita bisa berfokus kepada Yesus dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kita alami. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengikuti kehendak Yesus. Dalam ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid mengikutinya. Mari kita lihat kondisi fisik, batin, perasaan dari murid maupun Yesus pada waktu itu. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sehabis pelayanan, sehabis dia khotbah di bukit, setelah dia menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan perwira di Kapernaum, menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain, tentu dapat dilihat bahwa kondisi fisik Tuhan Yesus pasti sangat lelah. Dan murid-muridnya pun ikut pelayanan pada saat itu, maka kondisi fisik dari murid-murid juga sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama lelah dan capek. Murid Tuhan Yesus di sini harus diteladani, yaitu bahwa mereka tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat lelah, tetapi tetap mau mengikuti kemana Yesus pergi. Kita bisa berefleksi, jadi apakah kita mau mengikuti kehendak Yesus? Apakah kita mau tetap rajin beribadah, rajin berdoa, tetap sukacita dalam iman, harapan, dan kasih, tetap mengucap syukur, walaupun dalam keadaan yang serba sulit, khususnya karena dampak dari pandemi COVID-19. Setia pada kehendak Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kedua, mempunyai cara pandang yang benar. Di dalam ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Sahabat-sahabat yang terkasih, angin ribut adalah masalah yang dihadapi yang terlalu besar. Bahkan bagi orang yang berpengalaman seperti Petrus dan kawan-kawannya, dia sudah lama menjadi nelayan, sudah mengenal seluk-beluk danau itu. Tetapi kali ini angin ribut dan gelombang yang besar membuat Petrus dan para rasul panik. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa dalam mengikuti Tuhan Yesus bukannya sesuatu yang enak-enak saja, tetapi pasti ada masalah. Bahkan masalah itu kadang-kadang datangnya suddenly, tiba-tiba. Pada saat masalah datang, muridnya melihat Yesus tertidur. Nah, wajar karena dia letih secara jasmani, karena pelayanannya yang sangat padat sebelum kejadian ini. Kita bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kita sering melihat bahwa Yesus terlihat tertidur pada saat masalah menerpa hidup kita. Tapi apakah benar Tuhan Yesus tidur lalu tidak memperhatikan kita? Pandangan seperti ini salah. Karena yang kita gunakan adalah mata jasmani kita. Sedangkan Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah roh. Seharusnya kita melihat dengan mata roh kita, bukan melihat dengan mata jasmani kita.
Sehingga cara pandang kita seharusnya melihat Allah yang jauh lebih besar kuasanya daripada gelombang tersebut. Memang Yesus manusia, tetapi manusia yang mempunyai daya-daya ilahi, yang mempunyai kekuatan, yang bisa mengatur alam, bisa menaklukkan alam, menguasai alam semesta. Oleh karena itu, tadi yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus bahwa Ia mempunyai kuasa. Lalu yang ketiga apa? Ketiga, mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus melihat murid-muridnya panik atau freaking out karena mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini menandakan keputusasaan dari para murid-murid Yesus. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketakutan atau rasa cemas atau rasa kesedihan yang kita rasakan. Karena semua orang pasti mengalami kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Tetapi yang salah apabila rasa cemas, rasa sedih, rasa takut itu menguasai seluruh kehidupan kita. Sampai Yesus nampak tertidur atau Yesus tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Sehingga apabila ada masalah dalam hidup kita, maka pribadi yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Bukan orang tua, bukan saudara, bukan pasangan dan lain-lain. Kita bisa meminta nasihat kepada orang di sekitar kita, tetapi tetap Tuhanlah yang harus kita temui pertama kali dengan berdoa. Jadi, bila orang di sekitar kita tidak bisa menemani atau memberi nasihat kepada kita, kita tidak kecewa, karena pusat hidup kita adalah Tuhan. Dan manusia seringkali mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Lalu yang keempat adalah percaya. Di dalam ayat 26 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, kata kurang percaya dalam ayat ini artinya adalah iman yang kecil. Seringkali kita sudah melihat banyak mukjizat dalam kehidupan kita. Bernafas, dicukupi setiap hari kebutuhan kita, disembuhkan, dan lain-lain. Tetapi kita masih saja memiliki iman yang kecil bila kita sedang dihadapi oleh masalah yang terlalu besar. Yesus tertidur. Kita khawatir terus-menerus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang khawatir adalah orang yang memiliki iman yang kecil, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang seperti itu termasuk ateis praktis. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi bila ada masalah tidak percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Dia lupa memberikan nafas hidup kepada kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pengatur kehidupan. Ingat,
Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan Yesus adalah Allah Putra. Dia juga mempunyai kekuasaan dan sanggup memulihkan, bahkan membantu hidup kita. Dan yang kelima, terakhir, kenalilah Allah kita. Dalam ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang besar buat kita, tetapi kita tidak mengenali dia secara pribadi. Murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa, tetapi mereka tidak mengenal lebih dalam. Padahal sudah banyak mukjizat di dalam kehidupan mereka yang dia alami, dia lihat. Bahkan mereka baru menyaksikan beberapa mukjizat di depan mata mereka sendiri. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat yang terkasih, marilah di tengah permasalahan pandemi COVID-19 ini yang menyulitkan kehidupan manusia dengan seluruh tatanannya, marilah kita tetap berfokus kepada Yesus. Karena bersama Yesus dan di dalam Yesus, kita bisa mengatasi badai kesulitan hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebersamaan kami walau melalui online atau virtual ini. Tapi kami dapat merenungkan, merasakan kekuatan dari firman-Mu yang pada hari ini kami dengarkan. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu, mampukan setiap pendeta dan pelayan Tuhan, bahkan pewarta Tuhan, dalam semua gereja dan organisasi yang menyatakan kebenaran Kristus, semakin dikuatkan, memenangkan iman dan jiwa-jiwa secara khusus dalam pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi keluarga Bapak Kris, agar keluarga Bapak Kris dimanapun juga semakin dimampukan untuk menjaga kesehatan jiwa, roh, dan tubuh, menjadi saluran berkat bagi keluarga lain yang lebih lemah, yang menderita COVID-19 atau sakit penyakit yang lainnya. Semoga Tuhan sembuhkan dan Tuhan hibur mereka yang berduka, dan Tuhan jamah segala sakit penyakit, baik jasmani, mental maupun spiritual. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada saat ini untuk pemimpin negara dan juga pemimpin perusahaan BTN, supaya mereka semua diberi hikmat kebijaksanaan-Mu. Pegawai dan masyarakat terjamin kesehatan, dan semoga pendidikan online tetap berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, akhirnya kami berdoa untuk keluarga para tenaga medis yang telah berpulang ke surga karena tugas-tugasnya dan karena pengorbanannya di saat pandemi ini. Berkatilah keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah para tenaga medis yang masih berjuang melayani
para penderita virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, lindungilah agar mereka tetap sehat di dalam melayani pasien dengan semangat. Amin. Baik sahabat-sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.